Lampu kabin meredup tepat saat roda pesawat menghantam udara kosong, dan ponsel di saku jaketku bergetar tanpa nama. Napasku tertahan, bukan karena turbulensi, tapi karena sentuhan singkat di telapak tangan. Sesuatu diselipkan lalu ditarik pergi sebelum aku sempat menoleh. Aku duduk sendirian, sabuk terpasang, dikelilingi wajah-wajah asing yang tampak aman, terlalu aman. Ada ketimpangan yang tak terlihat. Aku terikat pada kursi, tak punya pilihan selain menunggu. Sementara seseorang di lorong memiliki kendali atas waktu, arah, dan mungkin hidupku. Kepercayaan yang kupeluk sejak boarding mulai retak, seperti kaca yang dipaksa menahan tekanan. Lalu hening itu datang. Mesin berdengung rendah, napas penumpang menyatu, dan aku merasakan berat kertas tipis di genggaman. Di sela detik yang beku, maknanya bergeser. Saat itu aku tahu, perjalananku pulang adalah kesalahan yang telah lama direncanakan. Sunyi menelan kabin. Jantungku memukul tulang rusuk. Dingin merambat pelan. Pernahkah firasat buruk datang tepat ketika tak ada jalan turun? Aku tidak tahu kapan tepatnya udara di kabin mulai terasa berbeda. Bukan dingin, bukan panas, lebih seperti ada sesuatu yang menempel di belakang tenggorokan. Suara mesin stabil, lampu kabin redup seperti senja buatan, tapi di bawah semua itu ada getaran halus yang tidak bisa kuberi nama. Tisu itu tergeletak di meja lipatku, putih, tipis, seolah baru saja ditarik dari bungkusnya. Terlalu bersih untuk sesuatu yang sudah disentuh. Ujungnya terlipat rapi, bukan karena angin, melainkan karena tangan seseorang sengaja membentuknya. Aku menatapnya cukup lama sampai tulisan kecil yang tertinggal di seratnya mulai menggoda mata. Bukan tinta, lebih seperti bekas tekanan pulpen yang tidak sampai menembus. Aku mendekatkan wajah, lalu cepat-cepat mundur ketika pramugari lewat, senyumnya standar, langkahnya nyaris tanpa suara. Air mineral, Pak, suaranya pelan. Sepelan itu juga bisa jadi penutup percakapan. Tidak, terima kasih. Aku memaksakan senyum. Mulutku terasa kering, ironis, sementara aku menolak air. Dia berlalu. Troli bergerak, roda karet menyapu karpet seperti bisikan panjang. Kursi di sekelilingku berisi orang-orang yang berusaha menjadi normal. Ada yang menonton film tanpa suara keras, ada yang menunduk pada ponsel, ada yang memejam seolah tidur. Di baris depan, seorang anak kecil menempelkan dahi ke jendela. Jari-jarinya menggambar garis tak terlihat di embun tipis. Ibunya mengusap rambutnya sambil membaca majalah dengan mata setengah hidup. Aku mencoba mengingat kapan tisu ini muncul. Setengah jam yang lalu? 1 jam? Pada penerbangan, waktu seperti melar di antara dengung mesin dan lampu indikator sabuk pengaman. Aku yakin meja ini kosong ketika aku membuka laptop. Aku yakin. Tapi keyakinan juga bisa dibuat rapuh oleh kelelahan dan udara tertutup. Tanganku bergerak tanpa sadar. Ujung jari menyentuh tisu itu, lalu berhenti. Kertas itu ringan. Terlalu ringan untuk terasa seperti benda yang berbahaya. Dan justru karena itu, dadaku mengencang. Keselamatan di ketinggian selalu terlihat meyakinkan. Sabuk mengunci, pintu tertutup, pramugari tersenyum. Tapi semua itu ternyata bergantung pada hal-hal rapuh. Plastik tipis, logam yang dipasang benar, prosedur yang diikuti, dan, entah kenapa, selembar tisu yang bisa diselipkan siapa saja tanpa suara. Aku menelan ludah. Di luar jendela, awan memanjang seperti kapas yang disisir, memantulkan cahaya sore. Dalam kepalaku, tujuan penerbangan ini seharusnya sederhana, pulang. Kata pulang, biasanya hangat, bentuknya bulat, punya aroma nasi baru matang dan suara kunci beradu di pintu. Aku membayangkan rumahku, rak sepatu yang berantakan, handuk basah yang lupa digantung, pesan suara dari ibu yang selalu menutup dengan kalimat yang sama, jangan lupa makan. Ironinya mengganggu. Di sini, dalam tabung logam di atas langit, aku malah memikirkan tisu seperti memikirkan pisau. Aku membalik tisu itu pelan. Tidak ada tulisan jelas. Hanya pola serat yang berubah arah di satu sudut,
membentuk jejak halus. Aku mendekat lagi, menahan napas. Bekas tekanan pulpen itu seperti guratan peta. Ada huruf yang hampir terbaca. Mungkin J, mungkin T. Aku mengedip, mencoba menyesuaikan sudut. Cahaya kabin memantul dari layar kursi depan, membuat bayangan di meja lipatku bergerak seperti air. Di sisi kiriku, seorang pria tua berkacamata tebal sedang menyusun kacang dari piring kecil, satu-satu, seperti ritual. Aku menoleh padanya, berharap ada tanda ia memperhatikan sesuatu yang sama. Tapi matanya fokus pada kacang itu, bukan pada dunia. Di kanan, seorang wanita muda menulis di notes ponselnya, jempolnya cepat, wajahnya datar, earphone menancap seperti jarum kecil di telinga. Aku ingin bertanya. Maaf, tadi ada yang menaruh tisu di sini? Kalimat itu sederhana, tidak memicu apa-apa. Tapi mulutku tidak terbuka. Dalam ruang sempit seperti ini, setiap pertanyaan punya gema. Aku membayangkan mata menoleh, alis terangkat, pramugari datang kembali dengan senyum yang tidak lagi standar. Aku membayangkan kata tisu berubah jadi alarm di kepala orang-orang yang tidak pernah tidur benar di pesawat. Di kabin, paranoia tidak perlu bukti. Ia cukup diberi ruang. Aku memaksakan diri melakukan hal paling masuk akal, meninjau sekitar dengan logika. Siapa yang paling dekat dengan mejaku? Kursi depan, kursi belakang, lorong. Tidak ada yang pernah berdiri terlalu lama di sampingku, setidaknya tidak yang kuingat. Tapi ingatan dalam penerbangan seperti film yang dipotong-potong. Sebagian tertinggal di lantai, sebagian tercampur dengan suara mesin. Aku memikirkan awak kabin. Mereka berjalan, mereka membungkuk, mereka menutup bagasi, memeriksa sabuk, melakukan hal-hal yang tampak rutin. Terlalu rutin. Rutinitas adalah topeng terbaik. Semua orang percaya pada orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa ragu. Aku menatap pramugari yang tadi menawarkan air. Dia berdiri beberapa baris depan, berbicara singkat dengan koleganya. Tawa kecil, cepat, lalu hilang. Tangannya menyentuh bros nama di dada, menyesuaikannya. Gerakan mikro yang biasanya tidak berarti apa-apa. Tapi sekarang, setiap gerakan punya potensi. Aku menatap tisu lagi, lalu menatap tanganku. Ada dorongan bodoh untuk meremasnya, membuangnya ke kantong kursi, pura-pura tidak pernah ada. Itu bagian dari denial. Kalau aku tidak melihat, ancaman tidak ada. Tapi tisu ini sudah hadir. Ia sudah menyentuh ruang pribadiku. Ia sudah menanam sesuatu. Sebuah bunyi, klik, terdengar ketika sabuk pengaman seseorang dibuka di belakang. Aku refleks menegakkan badan. Hanya seorang pria yang berdiri, merapikan jaket, lalu melangkah ke toilet. Lorong sempit itu memaksanya menyelip di antara kursi. Bahunya hampir menyentuhku. Dari dekat aku mencium parfum yang terlalu tajam. Jenis yang biasa dipakai untuk menutupi sesuatu. Keringat, rokok, atau ketakutan. Dia berhenti sebentar di samping kursiku, seperti menunggu orang di depan bergerak. Matanya melirik cepat ke meja lipatku. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat tengkuku panas. "Permisi," katanya, suaranya datar. Aku mengangguk. Saat ia lewat, ujung jarinya menyenggol sandaran kursiku. Sentuhan itu ringan, tapi terasa seperti tanda. Aku menunggu sampai dia jauh, lalu menatap tisu lagi. Ada bekas lipatan baru di sudutnya, seolah tisu itu baru saja tersentuh udara yang berbeda. Aku tidak yakin apakah itu imajinasiku atau memang berubah. Ketidakpastian itu lebih menyiksa daripada jawaban buruk. Ketidakpastian adalah ruang kosong yang diisi ketakutan sendiri. Aku membuka ponsel, pura-pura memeriksa pesan. Tidak ada yang penting. Sinyal pesawat mati, tentu saja. Mode pesawat aktif, dunia luar diputus, dan itu membuatku sadar. Aku tidak bisa mencari bantuan, tidak bisa memverifikasi, tidak bisa minta saran. Aku terjebak dengan pikiranku sendiri dan serat tisu yang tak mau bicara jelas.
Kepalaku memutar ulang beberapa hari terakhir. Perjalanan dinas, hotel dengan karpet bau lembab, rapat yang terlalu panjang, senyum kolega yang terlalu licin. Ada email yang sempat kubaca sebelum berangkat. Pesan singkat dari nomor tak dikenal, jangan percaya siapapun di penerbangan. Aku sempat menertawakannya, menghapusnya, menganggap itu spam atau lelucon teman. Sekarang kata-kata itu kembali seperti jarum dari bawah kulit. Jangan percaya siapapun. Aku menatap orang-orang di sekitarku dan mencoba membayangkan versi mereka yang lain. Ibu yang mengusap rambut anak bisa saja menyembunyikan sesuatu di tasnya. Pria tua dengan kacang bisa saja mengukur waktu, bukan makanan. Wanita muda yang mengetik bisa saja mengirim kode. Bahkan diriku sendiri bisa jadi target, tapi juga bisa jadi alat. Aku memaksa napas masuk pelan. Dengung mesin menenangkan sekaligus menekan. Aku mendengar suara kecil dari pengeras. Kapten memberi informasi cuaca. Kata-katanya tenang, nada yang dirancang untuk membuat semua orang merasa aman. Perkiraan pendaratan 30 menit lagi. 30 menit. Waktu tiba-tiba punya bentuk, seperti batu di saku. 30 menit untuk memahami tisu. 30 menit sebelum pintu dibuka dan udara luar masuk. 30 menit sebelum apapun yang disembunyikan di ketinggian berubah menjadi sesuatu yang nyata di darat. Aku mencondongkan badan, menyelipkan tisu itu di bawah cahaya dari jendela, menggunakan pantulan. Di situ, di antara seratnya, bekas tekanan pulpen mulai membentuk kata. Perlahan, seperti foto yang muncul di cairan gelap. Aku menahan napas sampai dada sakit. Huruf pertama, J, lalu A. Aku menelan ludah. Jangan, itu jelas sekarang. Aku merasakan telapak tanganku berkeringat. Aku menahan tisu dengan 2 jari, takut kalau keringat akan merusaknya, seolah merusak pesan akan menghilangkan bahaya. Pak, maaf, suara dari pramugari terdengar lagi, lebih dekat. Aku tersentak, hampir menjatuhkan tisu. Dia berdiri di ujung lorong, menatap baris kursi sambil memeriksa sabuk pengaman yang masih terpasang. Tatapannya melewati wajahku tanpa berhenti, tapi aku merasa seperti disorot lampu. Ya, suaraku keluar lebih pendek dari yang kuinginkan. Kami akan segera memulai persiapan pendaratan. Pastikan sandaran tegak. Dia tersenyum, lalu pergi. Senyum itu seperti pintu yang menutup pelan. Aku kembali pada tisu. Jangan, setelah itu ada jeda. Seperti penulisnya mengangkat pulpen sebentar, memikirkan kata yang akan menentukan segalanya. Aku mengubah sudut lagi, menekan ujung tisu dengan kuku agar seratnya membuka jejak. Kata berikutnya mulai terlihat, B, mungkin, B, atau Bu. Sebuah tawa kecil terdengar dari baris depan, si anak itu menunjuk keluar jendela. Ma, awannya kayak gunung, suaranya polos, tapi ada berat aneh di situ. Gunung. Di bawah sana ada tanah. Ada orang-orang yang berjalan tanpa sadar bahwa di atas mereka, ketakutan sedang diracik dari hal-hal kecil. Ibunya tertawa pelan. Iya, tapi itu awan. Nada yang menenangkan. Aku iri pada kepastian sederhana itu. Lampu sabuk pengaman menyala. Bunyi, ding, bergema seperti tanda awal sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Orang-orang mulai merapikan meja, mengangkat sandaran, menutup layar. Rutinitas pendaratan mengubah kabin menjadi barisan kepatuhan. Semua orang bergerak bersama, serempak, dan itu membuatku sadar betapa mudahnya mereka digiring. Aku masih memegang tisu. Pria yang tadi lewat ke toilet kembali. Dia berhenti lagi di dekatku. Lebih lama kali ini. Dia menatap ke bawah, ke tanganku. Mata kami bertemu sebentar. Matanya tidak marah, tidak gugup, tenang. Terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah menerima hasil jauh sebelum permainan selesai. Masih simpan itu, katanya, nyaris berbisik. Jantungku seolah berhenti 1 detik. Apa maksud Anda? Dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata.
Tidak semua pesan harus dibaca, Pak. Apa ini dari Anda? Aku menahan suara agar tetap rendah. Dia mengangkat bahu. Kalau saya bilang tidak, Anda percaya? Aku ingin berdiri. Aku ingin memanggil pramugari, memanggil siapapun. Tapi lampu sabuk menyala. Aturan pendaratan membuat semua orang terikat di kursi mereka. Dan aku menyadari betapa sempurnanya momen ini untuk menanam sesuatu. Saat semua orang tidak boleh bergerak, tidak boleh ribut, tidak boleh panik. Saat rasa aman dipaksa menjadi formalitas. Kenapa saya? Bisikku. Dia menunduk sedikit, seolah sedang membagi rahasia yang tidak layak didengar. Anda pulang. Itu saja. Lalu dia melangkah pergi, duduk di kursinya sendiri beberapa baris belakang. Orang-orang tidak memperhatikan, atau memilih tidak memperhatikan. Dalam pesawat, ketidakpedulian sering menyamar sebagai sopan. Aku menggigit bagian dalam pipi sampai rasa besi muncul. Kata-kata di tisu terasa semakin panas, seolah ada nyala kecil yang tidak terlihat. Aku memaksa fokus lagi pada seratnya. Jangan, kata kedua mulai jelas sekarang. BIC, aku menahan napas. Jangan bicara. Jangan bicara. Perintah itu sederhana, tapi merampas sesuatu yang paling manusiawi, hak untuk bertanya. Hak untuk meminta bantuan. Hak untuk membuat orang lain ikut menanggung beban. Dan di saat yang sama, perintah itu terdengar logis. Kalau ada ancaman, bicara bisa memicu kepanikan. Kalau ada pengkhianatan, bicara bisa membuatku jadi target yang lebih jelas. Aku menatap sekeliling. Pramugari mulai berjalan lagi, kali ini lebih cepat, memeriksa sabuk, memastikan bagasi terkunci. Senyumnya tetap ada, tapi lebih kaku. Di ujung kabin, dua awak berdiri dekat pintu, berbicara pelan. Salah satu dari mereka melirik ke arah baris kursiku, lalu cepat-cepat mengalihkan pandang. Aku menggenggam tisu itu lebih erat. Jangan bicara, ada satu baris terakhir yang masih samar. Aku menggeser tisu ke dekat jendela, memanfaatkan cahaya luar yang kini lebih terang karena pesawat mulai menembus lapisan awan. Ketinggian turun. Dada terasa ikut turun, seperti ada tangan yang menekan pelan. Huruf berikutnya muncul. T, lalu, E, atau A, tidak jelas. Aku merasakan getaran kecil di badan pesawat, tanda perubahan arah. Mesin mengubah nada, sedikit lebih rendah. Seperti suara seseorang yang menahan napas sebelum mengucap keputusan. Aku teringat lagi pesan nomor tak dikenal. Teringat rapat-rapat, wajah kolega, senyum yang terlalu licin. Ada kemungkinan ancaman ini bukan dimulai di pesawat. Bisa saja dimulai ketika aku menerima proyek itu. Ketika aku menandatangani dokumen tanpa membaca lampiran kecil. Ketika aku menolak ajakan makan malam seseorang karena ingin cepat pulang. Dunia tidak pernah meledak tiba-tiba. Ia retak dulu, pelan, di tempat yang tidak kita lihat. Pesawat berguncang ringan. Gelas plastik di troli bergetar. Anak kecil itu berhenti tertawa, memeluk ibunya. Beberapa orang saling pandang, cepat, lalu kembali menunduk. Semua orang berpura-pura bahwa guncangan adalah hal biasa, karena mengakui ketakutan berarti memberi bentuk pada sesuatu yang lebih besar. Aku kembali menatap tisu. Baris terakhir masih menggantung, seperti kata yang sengaja ditahan sampai saat tertentu. Aku menggosoknya pelan dengan ibu jari, bukan merusak, hanya membantu seratnya memantulkan jejak. Lalu, seperti pintu yang akhirnya terbuka, kata itu muncul. Jangan bicara tentang. Tentang apa? Kepalaku berdengung. Tentang siapa? Tentang kapan? Tentang sesuatu yang berada di kabin ini, atau sesuatu yang menunggu di darat. Aku merasa ada tatapan dari belakang, seperti lubang kecil di kain kursi yang mengawasi. Aku tidak berani menoleh. Pengeras suara kembali hidup. Suara kapten lebih dekat, lebih resmi. Kita akan segera melakukan pendaratan. Mohon pastikan. Kalimatnya berjalan di atas suara mesin yang mulai berubah, seolah pesawat sedang menahan beratnya sendiri.
Aku menatap ujung tisu, berharap ada kata terakhir yang tersembunyi di lipatan. Aku menariknya pelan, dan di sana, di bagian yang tadi terlipat rapi, ada jejak tambahan, lebih dalam, lebih baru. Seseorang menulis lagi, belakangan. Tanganku gemetar kecil, tapi aku paksa mata tetap fokus. Satu kata muncul, tidak lengkap, tapi cukup untuk membuat perutku dingin. Darat. Atau, dari. Atau, darah. Suara roda pendaratan mulai terdengar. Bunyi mekanis dari bawah yang tidak pernah benar-benar kita dengar sampai kita menunggu sesuatu jatuh. Kabin mendadak sunyi, bukan karena semua orang diam, tapi karena semua suara terasa jauh, seperti kita sudah masuk ke dalam air. Aku menelan ludah, memandang lurus ke depan, lalu kembali ke tisu, ke huruf yang hampir selesai. Dan saat pengumuman pendaratan selesai, saat lampu kabin sedikit berubah, saat bumi di luar jendela mulai tampak sebagai pola lampu dan garis jalan, makna tisu itu akhirnya menempel utuh di mataku, tepat ketika pesawat turun semakin rendah, dan kebenaran ikut merendah mendekat. Begitu roda menyentuh landasan, suara gesekannya seperti kalimat yang dipaksa selesai. Badanku terdorong ke depan, sabuk menahan, dan di dalam kepala, kata, dar, dari tisu itu masih menggantung seperti paku yang belum dipukul tuntas. Tepuk tangan beberapa penumpang terdengar di belakang. Tepuk tangan yang terlalu cepat, terlalu ringan. Seolah mereka ingin meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Lampu kabin menyala lebih terang. Wajah-wajah yang tadi samar sekarang jadi jelas. Pori-pori, kantung mata, senyum yang meniru kebiasaan. Pesawat meluncur pelan, lalu berhenti. Pengumuman kapten tentang "Selamat datang" terdengar seperti suara dari ruangan lain. Aku menatap tisu yang sudah kulempar ke kantong kursi, tapi rasanya masih ada di ujung jariku. Seratnya masih menempel di kulit seperti debu. Jangan bicara tentang darat. Kata itu paling aman. Kata itu paling masuk akal. Tapi di kepalaku, ia berubah-ubah bentuknya sendiri. Kadang jadi darah, kadang jadi dari, kadang jadi sesuatu yang lebih buruk karena tidak punya batas. Orang-orang mulai berdiri, mengambil tas, menurunkan koper kabin dengan gerakan terburu-buru. Suara resleting, bunyi keras bagasi mengenai sandaran, desah lelah yang dilepas tanpa malu. Aku tetap duduk lebih lama dari yang seharusnya. Membiarkan arus lewat. Membiarkan kerumunan jadi tameng. Karena di ruang sempit tadi, aku tidak boleh bergerak. Sekarang di ruang terbuka bandara, bergerak pun terasa seperti jebakan. Pria yang parfum tajam itu berdiri di lorong, menunggu orang di depannya. Ia tidak menoleh padaku. Itu yang membuatku lebih waspada. Orang yang merasa bersalah biasanya memeriksa reaksi. Orang yang yakin, tidak perlu. Aku berdiri akhirnya, pelan, seolah aku hanya salah satu dari mereka. Penumpang pulang, mata lelah, pikiran penuh pekerjaan. Aku meraih tas punggungku, memastikan resletingnya tertutup. Sebuah kebiasaan kecil. Tapi kebiasaan adalah cara tubuh meredam panik. Mengunci sesuatu ketika yang lain terasa tak bisa dikunci. Di pintu pesawat, pramugari berdiri seperti biasa, mengucapkan salam. Terima kasih, selamat sore. Senyumnya sama. Tapi kali ini matanya menangkap mataku setengah detik lebih lama. Selamat sore, jawabku. Suaraku terdengar normal. Itu prestasi kecil, dan justru membuatku curiga pada diriku sendiri. Seberapa sering manusia bisa terdengar normal saat tidak normal? Lorong menuju terminal diselimuti lampu neon yang putih. Udara bandara masuk lewat ventilasi, dingin, berbau karpet yang dibersihkan terlalu sering dan kopi yang sudah mendidih sejak pagi. Suara pengumuman bertumpuk, bahasa Indonesia bercampur bahasa Inggris, seperti dua lapis realitas yang tidak sepenuhnya saling mengerti. Orang-orang berjalan cepat, roda koper berdetak di lantai mengkilap, dan di antara semuanya, aku merasa seperti satu titik yang terlalu mudah diikuti. Bandara adalah ruang publik yang selalu mengaku netral. Tapi netral itu ilusi.
Di sini ada kamera di setiap sudut. Ada petugas yang bisa mendekat kapan saja. Ada orang-orang yang berdiri tanpa tujuan yang jelas. Tempat seperti ini bukan sekadar tempat transit, ia adalah panggung. Dan panggung punya penonton. Aku menahan diri untuk tidak sering menoleh. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang dikejar. Tapi tubuhku terus mengirim sinyal kecil. Bahu menegam, napas memendek, telapak tangan berkeringat meski udara dingin. Aku berjalan mengikuti arus menuju imigrasi, memasang wajah kosong, wajah yang biasa kupakai saat antrean panjang. Di depan, seorang pria menggendong bayi yang tidur dengan mulut terbuka. Di belakang, seorang perempuan memeluk jaketnya seolah itu selimut. Dunia terlihat normal. Itu yang paling menakutkan. Ancaman, jika ada, bisa bersembunyi di bawah normalitas seperti kabel listrik di dalam dinding. Saat antre imigrasi, aku memeriksa ponsel. Sinyal kembali. Notifikasi bermunculan seperti air yang akhirnya menemukan celah. Pesan kantor, promosi belanja, dan satu pesan dari ibu. Kamu sudah mendarat? Jangan lupa kabari ya. Kalimatnya sederhana. Tapi ia membawa beban yang tidak bisa kuletakkan. Rumah menunggu. Kewajiban menunggu. Di Indonesia, pulang bukan hanya kembali ke tempat, tapi kembali ke peran, anak, kakak, yang diharapkan hadir. Ketika orang tua mengirim pesan seperti itu, di dalamnya ada permintaan halus. Jangan hilang, jangan buat kami cemas, jangan bawa masalah. Aku mengetik, sudah, Bu. Nanti aku kabari lagi. Aku menahan diri untuk tidak menambahkan apapun. Jangan bicara. Jangan menulis. Bahkan pada ibu. Petugas imigrasi memanggil nomorku dengan gerakan tangan. Aku maju. Di balik kaca, ia menatap pasporku, lalu wajahku, lalu pasporku lagi. Lampu di atas kepalanya membuat kulitnya terlihat pucat. Mata seperti dua titik gelap yang tidak punya emosi. Tujuan perjalanan, suaranya datar. Dinas, jawabku, singkat. Berapa lama di luar negeri? 4 hari. Ia mengetik. Bunyi keyboard kecil tapi tajam. Stempel menghantam paspor, bunyi yang biasanya melegakan. Hari ini bunyi itu terdengar seperti pintu yang menutup. Aku melewati bea cukai, turun menuju area bagasi. Di sini, suasana berubah. Lebih bising, lebih kacau. Orang-orang berdiri melingkar menghadap belt konveyor. Mata menatap seperti menunggu sesuatu muncul dari perut mesin. Ada aroma plastik, parfum, keringat, dan snack bandara. Anak-anak berlarian di sela kaki orang dewasa. Tertawa tanpa tahu apa-apa. Seorang bapak memegang papan bertuliskan nama, mencari wajah. Seorang petugas keamanan berdiri dengan tangan di belakang, tatapannya bergerak pelan, mengukur. Aku berdiri di sisi belt yang paling tidak menonjol. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Seperti orang yang tidak ingin terlihat tergesa. Aku menunggu koperku muncul, tapi mataku tidak hanya menatap koper. Aku menatap orang. Aku menatap tangan. Aku menatap gerakan kecil yang biasanya diabaikan. Seseorang yang terlalu sering mengusap leher, seseorang yang menatap layar ponsel tapi tidak membaca, seseorang yang berdiri terlalu lama tanpa koper. Belt mulai bergerak, bunyinya seperti rantai yang diseret pelan. Koper pertama keluar. Lalu yang lain. Suara roda kecil. Suara orang menyebut warna koper. Suara, itu punyaku, dan, maaf. Rutinitas yang terlihat tak berbahaya. Tapi aku teringat tisu. Sebuah benda kecil yang bisa mengubah ruangan menjadi perang dingin. Koperku, hitam dengan pita merah di gagang, akhirnya muncul. Aku menahan napas. Saat koper itu meluncur mendekat, aku memperhatikan detailnya seperti pemeriksa barang bukti. Sudut-sudutnya, goresan kecil yang kukenal, stiker hotel yang belum sempat kulepas. Semuanya terlihat sama. Lalu aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Label bagasi di gagang itu, posisinya bergeser. Tidak banyak. Tapi aku mengenali cara aku biasanya menempelkannya.
lurus, rapi, karena aku benci benda miring. Sekarang label itu sedikit miring, seolah pernah dilepas, lalu ditempel lagi dengan tangan yang tidak peduli. Aku meraih koper itu cepat, tapi tanganku berhenti setengah jalan. Ada rasa dingin yang menjalar dari pergelangan sampai siku. Aku membiarkan orang lain mengambil koper mereka dulu, memberi diriku 3 detik untuk berpikir. 3 detik yang terasa seperti 3 menit. Mungkin hanya tergeser saat dimasukkan ke bagasi. Logika mencoba menyelamatkan. Tapi insting, yang lebih tua dari logika, menggeleng. Insting tidak butuh bukti. Insting hanya butuh pola. Aku menarik koper itu akhirnya, menaruhnya di lantai, lalu mencondongkan badan seolah mengikat tali sepatu. Aku menatap gagang lebih dekat. Di sana, tepat di bawah label, ada goresan tipis baru. Seperti bekas pisau kecil atau kunci. Tidak dalam, tapi sengaja. Aku menelan ludah. Mata kananku menangkap bayangan di lantai. Seseorang berdiri di belakangku. Aku tidak menoleh. Aku mengatur napas. Aku mengangkat kepala sedikit, melihat lewat pantulan kaca di dinding yang memisahkan area bagasi dan pintu keluar. Seorang pria memakai jaket gelap berdiri beberapa langkah di belakang. Wajahnya tidak jelas karena pantulan, tapi posturnya tenang. Terlalu tenang. Tangannya memegang ponsel, tapi layar ponsel itu gelap. Ia tidak sedang menggunakan ponsel. Ia sedang memegangnya seperti alat, seperti alasan. Aku berdiri, mengangkat koper. Aku berjalan menuju arah pintu keluar dengan langkah yang tidak terlalu cepat. Di dalam, ada pergulatan yang mulai mengeras, pulang atau menghilang. Kalau aku pulang, aku masuk ke rutinitas, aku kembali jadi anak yang wajib memberi kabar. Tapi kalau aku menghilang, aku menciptakan kepanikan yang lebih besar. Ibu akan menelepon, keluarga akan panik, dan dalam kepanikan itu, siapapun yang berniat buruk punya lebih banyak ruang. Aku memilih jalan tengah, seperti biasa, tidak menghilang, tapi tidak pulang langsung. Membeli waktu, mengamati, memuji. Di dekat pintu keluar, ada kerumunan orang menunggu. Sopir taksi, keluarga, rekan kerja, semua berdiri dengan mata mencari. Pintu otomatis membuka menutup dengan desa halus. Setiap kali pintu terbuka, udara luar masuk, hangat, berbau knalpot, dan hujan lama yang mengering di aspal. Suara kendaraan dari luar terdengar seperti ombak jauh. Aku berhenti di samping sebuah pilar, pura-pura menelpon. Aku mengangkat ponsel ke telinga tanpa benar-benar menelepon siapapun. Halo, iya, aku sudah keluar. Aku berkata pelan, seolah bicara dengan seseorang. Kata-kata itu bohong kecil, tapi berguna. Orang yang mengawasi akan berpikir aku terhubung dengan orang lain. Ada yang menunggu. Ada yang tahu. Mas, suara seorang pria terdengar di sampingku. Aku menoleh. Seorang petugas porter berdiri dengan rompi hijau, senyum sopan. Bantu bawa koper? Tidak, terima kasih. Aku menahan diri agar tidak terdengar ketus. Ia mengangguk, pergi. Tapi saat ia pergi, ia melirik koperku, cepat, seolah memastikan sesuatu. Itu bisa saja kebiasaan porter yang menilai ukuran koper. Atau bisa saja, tanda. Aku bergerak lagi, keluar melewati pintu. Di luar, lampu-lampu jalan memantul di aspal basah. Orang-orang berteriak menyebut nama. Sopir melambaikan tangan, suara klakson saling menimpali. Aku berdiri sejenak, membiarkan keramaian menelan kecemasanku. Di sini, ancaman lebih sulit bergerak cepat. Terlalu banyak mata. Terlalu banyak kebisingan. Tapi ancaman tidak selalu butuh cepat. Kadang ia hanya butuh dekat. Aku berjalan ke sisi yang sedikit lebih sepi, dekat deretan kursi tunggu. Aku menaruh koper di samping kaki, lalu membuka resleting atasnya sedikit, hanya cukup untuk memasukkan 2 jari. Jantungku berdetak di tenggorokan. Aku melakukan ini seperti pencuri, padahal aku memeriksa milikku sendiri. Di dalam, aku meraba lapisan kain.
Tidak ada yang langsung terasa aneh. Baju, map dokumen, charger. Semua ada. Aku hampir lega. Hampir. Lalu jariku menyentuh sesuatu yang bukan milikku. Benda kecil, keras, terbungkus plastik tipis. Aku menariknya pelan, menyembunyikannya di telapak tangan, lalu menutup koper lagi cepat. Aku tidak mau orang lain melihat. Aku menunduk, berpura-pura mengusap sepatu. Di telapak tanganku, benda itu terasa dingin seperti kain. Aku menggeser plastiknya sedikit. Itu kartu memori kecil. Micro SD. Yang biasa dipakai di kamera, di ponsel. Di satu sisi ada tulisan dengan spidol tipis. 3 huruf yang membuat napasku berhenti. Dar. Bukan, dari. Bukan, darat. 3 huruf itu berdiri sendiri, seperti singkatan. Seperti kode. Aku mendengar langkah mendekat dari belakang. Aku menutup tangan, menyimpan kartu memori itu di saku celana, sedalam mungkin. Aku berdiri, mengangkat koper, bergerak tanpa menoleh. Aku mencari taksi. Aku mencari kerumunan lagi. Tapi langkah di belakangku tetap ada, pelan, menjaga jarak yang sama. Ponselku bergetar. Panggilan masuk dari ibu. Aku menatap layar. Nama, ibu, menyala seperti lampu rumah yang memanggil. Kewajiban menekan dada. Aku ingin menjawab. Aku ingin mendengar suaranya, ingin merasa normal. Tapi di telingaku, kalimat ditisu kembali seperti perintah yang ditanam di darah. Jangan bicara tentang. Aku menolak panggilan itu. Sekali. Cepat. Seolah jari itu bergerak sendiri. Dan tepat setelah itu, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nomor yang tidak tersimpan, angka-angkanya asing tapi terasa akrab di perut. Bagus. Jangan pulang dulu. Aku berdiri di tepi trotoar bandara. Koper di samping, lampu-lampu memantul di mata. Suara kendaraan berlalu seperti arus yang tidak peduli. Di dalam kantong celanaku, kartu memori itu menekan kulit, kecil tapi berat. Dan di belakangku, langkah itu berhenti. Bukan karena pergi, tapi karena ia sudah cukup dekat untuk tidak perlu berjalan lagi. Aku tidak menoleh. Aku hanya mendengar suara seseorang. Sangat pelan, tepat di belakang bahuku, tenang seperti orang yang memberi arahan di tempat umum. Sekarang kamu percaya, kan? Itu bukan pertanyaan. Tapi intonasinya naik sedikit di akhir. Seperti memancing jawaban otomatis. Seperti orang yang ingin kau mengatakan satu kata. Aku menahan napas, lalu berkata, saya coba dulu. Senyumnya tidak berubah. Tapi matanya bergerak sebentar ke bibirku. Seperti mengecek apakah kata itu keluar. Ia pergi. Aku memandang piring. Aku mengambil sendok itu pelan. Logamnya dingin, tapi di telapak tanganku terasa hangat aneh, seolah baru saja dipegang lama. Aku mengaduk nasi sedikit, bukan karena ingin makan, tapi karena ingin melihat apakah ada yang tidak beres. Bau, tekstur, sesuatu yang berbeda. Di saat itu, aku mendengar suara dari meja dekat kasir. Seorang pria berkata, jelas, tidak terlalu keras, tapi cukup terdengar. Sebut namanya lagi. Aku membeku, sendok menggantung di udara. Pria berkemeja putih bergerak dari area dapur, melangkah menuju arahku lagi. Langkahnya tetap tenang, seperti orang yang akan menyapa pelanggan biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di sekeliling. Beberapa pelayan berhenti bergerak sejenak. Percakapan di meja-meja turun, seperti volume yang diputar. Ia berhenti beberapa langkah dari mejaku. Tidak sedekat sebelumnya. Ia menatapku, lalu membuka mulut. Aku menahan napas. Aku menyiapkan diri untuk diam. Namun sebelum ia sempat menyebut namaku, aku merasakan sesuatu yang menusuk ringan di ujung jari kanan. Seperti tersengat listrik kecil. Aku menatap tanganku. Kulit di ujung jari telunjuk memutat, lalu berubah kemerahan. Ada titik kecil, seperti bekas jarum. Sangat halus, hampir tidak terlihat, tapi nyerinya nyata. Aku menoleh ke sendok.
Di tepi gagangnya, ada serpihan kecil yang menonjol, hampir seperti duri logam yang sengaja disembunyikan di antara goresan. Darah tidak langsung keluar. Hanya rasa panas yang mulai merambat pelan dari ujung jari ke telapak tangan, seperti api kecil yang berjalan di bawah kulit. Di kepalaku, semua peringatan itu menyatu menjadi satu kalimat yang tidak lagi bisa kutolak. Bahaya di tempat ini bukan hanya permainan kata. Dan ketika pria berkemeja putih akhirnya menyebut namaku lagi, aku merasakan lidahku keluh. Dadaku berat. Di bawah meja, kakiku bergetar tanpa aku perintah. Panas di tangan kanan naik perlahan, seperti sesuatu yang baru saja masuk dan sedang mencari jalan. Aku menatap ruangan yang tiba-tiba terasa lebih dekat, lebih sempit. Lalu, untuk pertama kalinya, tubuhku memberi bukti yang tidak bisa dinegosiasikan. Pandanganku sedikit berputar, tepi lampu-lampu menjadi garis-garis, dan bunyi musik berubah menjadi dengung jauh. Seakan ada pintu besar yang pelan-pelan ditutup di dalam kepalaku. Panas itu menyebar lebih cepat dari dugaanku. Bukan nyeri yang meledak, tapi sesuatu yang licin, menyusup, seperti cairan yang tahu jalannya sendiri. Aku menarik tangan kananku, sendok jatuh ke piring dengan bunyi kecil yang terdengar terlalu keras di kepalaku. Aku tidak pingsan. Itu yang pertama kali kusadari. Tubuhku masih duduk, masih bernapas. Tapi dunia seperti kehilangan pegangan. Lampu-lampu menggantung menjadi garis memanjang. Suara-suara berbaur jadi dengung rendah yang menekan pelipis. Pria berkemeja putih berhenti bergerak. Ia memperhatikanku dengan ketenangan yang tidak wajar. Seperti dokter yang menunggu reaksi obat. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Tidak ada penyesalan. Kamu kelihatan pucat, katanya. Nada suaranya nyaris peduli. Aku membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Lidahku terasa tebal. Aku menelan ludah, gagal. Tenggorokanku seperti lupa urutannya sendiri. Di sekelilingku, restoran tetap hidup, atau berpura-pura hidup. Seorang pelayan lewat membawa nampan lain. Seorang anak kecil menjatuhkan sendoknya dan ibunya mengambilkan yang baru. Tawa kecil muncul, lalu mati. Semua bergerak, tapi aku merasa seperti satu-satunya yang sedang tenggelam. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa paru-paru bekerja. Aku harus berdiri. Duduk terlalu lama berarti menunggu. Dan menunggu berarti memberi waktu pada sesuatu yang sedang berjalan di dalam tubuhku. Aku mendorong kursi. Kali ini, bunyinya tidak bisa kutahan. Decit itu menyayat hening, dan beberapa kepala langsung menoleh. Mata-mata itu tidak kosong sekarang. Ada fokus. Ada perhatian yang terlalu terkoordinasi. Ada masalah? Tanya seseorang dari meja dekat kasir. Aku menggeleng cepat. Gerakan itu membuat dunia sedikit berputar. Tidak, kataku. Suaraku terdengar jauh, seperti dari lorong panjang. Saya kurang enak badan. Kata-kata itu aman. Alasan yang umum. Tapi aku melihat pria berkemeja putih mengangkat alis sedikit, hampir tidak terlihat. Seperti seseorang yang mencatat. Duduk saja, katanya. Minum. Aku tidak mendengarkan. Kakiku sudah bergerak, meski rasanya seperti mengangkat benda berat. Setiap langkah kecil mengirimkan getaran ke tangan kananku, ke lengan, ke bahu. Panas itu sekarang bercampur dengan dingin aneh, seperti demam yang salah arah. Aku melangkah ke arah pintu. Setiap meter terasa lebih jauh dari seharusnya. Di sudut mata, aku melihat hoodie abu-abu itu berdiri. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk, ia berdiri sepenuhnya. Posturnya tidak goyah, tapi wajahnya tegang. Cepat, katanya, sangat pelan. Tidak seperti perintah, lebih seperti doa. Aku mencoba mempercepat, tapi tubuhku protes. Lututku terasa lunak. Tanganku menyentuh tepi meja untuk menahan keseimbangan. Dan saat itu aku sadar, ujung-ujung jariku mulai mati rasa. Panasnya masih ada, tapi sensasinya terputus-putus, seperti saraf yang dipotong sebagian. Jangan ke pintu, kata pria berkemeja putih dari belakang.
Suaranya tetap tenang. Itu bukan ide bagus. Aku berhenti. Kata-kata itu bekerja lebih kuat daripada sentuhan. Aku berbalik setengah, cukup untuk melihat wajahnya tanpa sepenuhnya menghadap. Di belakangnya, dua pelayan berdiri terlalu dekat satu sama lain, seperti blokade yang tidak disengaja. "Apa yang Anda lakukan pada saya?" tanyaku. "Setiap kata harus kutarik dari dada." Ia tersenyum tipis. "Kami memastikan Anda tidak pergi sebelum selesai." "Selesai apa?" Pertanyaan itu menggantung, tapi aku tidak bertanya. Aku sudah tahu jawaban itu tidak akan diberikan dengan cara yang jujur. Aku memindahkan arah, bukan ke pintu utama, tapi ke lorong toilet lagi. Lorong sempit itu sekarang terasa seperti satu-satunya jalur yang tidak diawasi penuh. Aku melangkah cepat, hampir terhuyung, mendengar langkah di belakangku, tidak tergesa, tapi konsisten. Di lorong, lampu putih menyilaukan. Bayanganku di dinding bergerak tidak sinkron dengan tubuhku, seperti tertinggal setengah detik. Aku meraih gagang pintu toilet pria, mendorongnya keras, lalu masuk dan menguncinya. Aku bersandar pada pintu, dada naik turun. Dunia berputar pelan, lalu berhenti sebentar, lalu berputar lagi. Aku mencengkeram wastafel dengan tangan kiri, tangan kanan ku gantungkan, takut menyentuh apapun. Aku menelan ludah. Aku dengar bunyi di bawah. Dia menarik napas panjang. "Kamu capek. Jangan mikir aneh-aneh." Kalimat itu terdengar seperti pintu yang ditutup. Bukan untuk melindungi, tapi untuk mengakhiri. Aku ingin memaksa. Ingin menunjukkan selotip yang robek, kunci yang kembali, boneka yang berdiri. Tapi aku melihat wajahnya. Wajah orang yang sudah terlalu penuh beban untuk menerima ketakutan orang lain. Dan di dalam diriku, ada suara yang lebih dingin. Kalau aku salah, aku akan menjadi perempuan yang menuduh. Kalau aku benar, aku akan menjadi perempuan yang terlambat. Suamiku pergi. Pintu menutup. Klik 2 kali. Rumah kembali sunyi, tapi sunyi kali ini bukan ruang kosong. Sunyi kali ini seperti ruang tunggu. Aku menatap kamar anak-anak. Pintu itu seolah memanggil. Aku masuk, duduk di tepi ranjang mereka, mencium kening mereka satu-satu. Kulit mereka hangat, napas mereka kecil. Di sela rambut putriku, ada bau sampo bayi yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Aku menahan air mata bukan karena sedih, tapi karena tubuhku tidak punya tempat untuk menaruh panik ini. Aku mengambil keputusan yang terasa seperti dosa dan penyelamatan sekaligus. Aku akan melihat dengan mata sendiri, tanpa interpretasi, tanpa ruang untuk mungkin. Aku pergi ke toko elektronik dekat pasar, membeli kamera kecil yang katanya bisa terhubung ke ponsel. Penjualnya berbicara cepat, memberi instruksi seperti ini barang biasa. Bagiku, benda itu terasa seperti senjata. Tapi yang kutembak bukan orang, yang kutembak adalah ketidakpastian. Di rumah, aku memasangnya di sudut atas lemari, menghadap ranjang anak-anak. Aku menyamarkannya dengan kotak tisu dan foto keluarga. Tanganku gemetar, tapi gerakanku presisi. Aku uji kameranya. Di layar ponsel, aku melihat kamar itu dari sudut yang asing. Tempat yang seharusnya aman, kini terlihat seperti ruangan pengawasan. Aku menatap rekaman itu lama. Ada rasa bersalah yang menempel di lidah. Mengawasi anak sendiri seperti mengawasi barang. Tapi rasa bersalah itu kalah oleh sesuatu yang lebih tua, lebih keras. Naluri yang menolak kehilangan. Malam itu aku membuat rutinitas baru. Aku mengunci pintu 2 kali. Aku menutup semua jendela. Aku mengecek kamar anak-anak. Aku memastikan selimut menutup dada mereka. Aku mematikan lampu dengan tangan yang terasa bukan milikku. Dan aku duduk di kamar, ponsel di genggaman, layar kamera menyala, menampilkan 2 tubuh kecil yang tidur. Suamiku menatapku dari sisi ranjang. "Kamu ngapain?" "Cek CCTV," jawabku, terlalu cepat. Dia tertawa kecil, tidak percaya. "CCTV buat apa? Kita bukan orang kaya."
Aku menatapnya, mencoba menyusun kata yang tidak akan memicu perang. Aku cuma pengen tahu, kalau ada apa-apa. Wajahnya berubah sedikit, bukan marah, lebih seperti terganggu. Kamu parno, ya? Aku menelan napas. Aku cuma ibu. Dia diam sebentar, lalu memalingkan badan. Tidur, lah. Aku ingin berkata, aku tidak bisa. Tapi aku juga tahu, kalau aku memaksa, dia akan menutup pintu lebih rapat. Jadi aku diam. Diam yang berisik. Jam bergerak lambat. Layar ponsel memantulkan cahaya biru di jariku. Kadang kamera menangkap gerakan kecil. Putraku berguling, putriku menggaruk hidung, selimut turun. Gerakan normal. Tapi tiap kali selimut bergeser, jantungku memukul seperti ada yang memanggil dari bawah tanah. Sekitar pukul 1.47, aku hampir tertidur. Kepalaku berat. Mataku perih. Aku berkedip lama. Dan ketika aku membuka mata, layar ponsel menampilkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku tiba-tiba bangun, seperti disiram air es. Pintu kamar anak-anak bergerak. Tidak lebar. Hanya terbuka sedikit. Tapi cukup untuk memotong garis gelap di lantai. Aku duduk tegak. Suamiku di samping masih tertidur. Aku menahan napas, menempelkan ponsel lebih dekat ke wajah, seolah itu bisa membuatku lebih cepat. Ada bayangan masuk. Pelan. Tidak terburu-buru. Tidak canggung. Seperti orang yang sudah melakukan ini berkali-kali. Bayangan itu menutup pintu kembali, hampir tanpa suara. Lalu ia berjalan mendekat ke ranjang. Kamera menangkapnya jelas ketika ia melewati cahaya bulan yang menyelinap dari celah gorden. Ibu mertua. Kerudungnya tidak dipakai. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang, datar, seperti sedang berada di siang hari. Tangannya memegang sesuatu kecil, seperti kain atau sapu tangan. Ia menunduk di dekat putriku. Sangat dekat. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak berteriak. Dadaku nyeri karena napas tertahan. Di layar, ibu mertua mengangkat selimut putriku pelan. Tidak seperti orang yang membetulkan selimut. Lebih seperti orang yang mencari akses. Aku merasakan darahku mengalir ke ujung jari, dingin dan panas sekaligus. Aku ingin lari, ingin menerobos kamar anak, ingin menariknya pergi. Tapi tubuhku terpaku oleh ketakutan yang aneh. Kalau aku bergerak sekarang, kalau aku membuat suara, apakah dia akan melakukan sesuatu lebih cepat? Di layar, ibu mertua menyentuh leher putriku. 2 jari. Menekan pelan di bawah rahang, seperti memeriksa nadi. Lalu ia menempelkan kain kecil itu ke mulut putriku, hanya sebentar, seperti mencium, seperti menenangkan. Putriku bergumam, menggerakkan tangan kecilnya, lalu diam lagi. Aku hampir muntah. Ibu mertua kemudian beralih ke putraku. Ia membungkuk, membuka sedikit baju tidur putraku, menempelkan telapak tangan di dada anakku, merasakan napasnya. Matanya tidak menunjukkan kasih sayang. Matanya seperti orang menghitung, mengukur, memastikan. Aku menggigit jari sendiri agar tidak menangis keras. Lalu ibu mertua berdiri, mengeluarkan sesuatu dari sakunya, benda kecil berkilat. Aku memperbesar layar dengan jari gemetar. Benda itu seperti gunting kuku? Atau pinset? Terlalu kecil untuk kulihat jelas, tapi gerakannya terukur. Ia duduk di tepi ranjang putriku. Ia mengambil tangan putriku. Membuka telapak kecil itu. Menahan jari-jarinya. Aku merasakan pusing datang seperti ombak. Dunia di sekelilingku mengecil jadi layar ponsel. Bahkan napas suamiku di sampingku terdengar jauh, seperti milik orang lain. Di layar, ibu mertua menyentuhkan benda kecil itu ke ujung jari putriku. Bukan memotong kuku. Gerakannya bukan itu. Ia seperti menggores halus. Sangat halus. Lalu ia mengangkat tangan putriku, mengamati sesuatu di ujung jari itu, lalu mengusapnya dengan kain. Aku ingin menjerit. Aku ingin menghancurkan pintu kamar. Aku ingin memanggil polisi.
Tapi lidahku lumpuh oleh satu pikiran yang menghantam lebih keras dari semua. Dia melakukan ini dengan tenang. Seperti rutinitas. Seperti ini sudah terjadi lebih dari sekali. Putriku bergerak lagi. Wajahnya meringis kecil, tapi tidak bangun. Ibu mertua menyentuh rambutnya, mengelus pelan. Gerakan itu, di tangan siapapun, bisa tampak sayang. Tapi di tangan ibu mertua, dalam gelap, itu terlihat seperti penutup, seperti penghapus jejak. Aku memaksa diri bergerak. Aku duduk di tepi ranjang, kaki menyentuh lantai. Tubuhku gemetar hebat, tapi aku berdiri. Aku memegang gagang pintu kamar, pelan, sangat pelan, agar tidak berbunyi. Aku tidak tahu kenapa aku masih peduli pada bunyi. Mungkin karena ada bagian dari otakku yang masih berharap ini mimpi. Tapi sebelum aku membuka pintu, suamiku bergerak. "Kamu mau kemana?" gumamnya, masih setengah tidur. Aku menoleh cepat, mata panas. "Mas, ibu kamu, di kamar anak." Dia membuka mata setengah, bingung. "Hah?" Aku mengguncang bahunya. "Lihat. Sekarang." Dia duduk, mengucek mata, menatap ponsel yang kuberikan. Layar memperlihatkan ibu mertua masih di tepi ranjang, masih memegang tangan putriku. Wajah suamiku berubah pelan. Kebingungan dulu, lalu sesuatu yang mirip tidak percaya. "Itu, enggak mungkin." Aku tidak menjawab. Aku membuka pintu kamar kami dan melangkah keluar. Koridor gelap. Udara dingin menggigit. Aku berjalan cepat tapi tanpa suara. Seperti pemburu yang tidak ingin membuat buruannya lari. Setiap langkah terasa seperti merobek kulit dari dalam. Aku sampai di depan pintu kamar anak-anak. Aku memegang gagangnya. Aku berhenti 1 detik. Detik yang terasa seperti seumur hidup. Karena aku mendengar sesuatu dari dalam. Bukan langkah. Bukan bisik. Suara napas, tertahan. Aku menekan gagang pelan. Pintu terbuka sedikit. Cahaya dari koridor menyusup, tipis. Dan di dalam, ibu mertua menoleh langsung ke arah pintu. Matanya bertemu mataku. Tidak ada panik di wajahnya. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada kaget seperti orang tertangkap basah. Yang ada hanya ketenangan yang salah tempat. Seperti dia sudah memperkirakan ini akan terjadi, hanya tidak tahu jamnya. Aku ingin bicara. Tapi suaraku pecah di tenggorokan. "Ibu," hanya itu yang keluar. Seperti anak kecil memanggil orang dewasa. Ibu mertua tersenyum kecil, hampir ramah. Tangannya masih memegang tangan putriku. Di tangan satunya, kain kecil itu terlipat rapi. "Kamu bangun," katanya pelan, datar. Aku melangkah masuk, tubuhku tegang. "Ibu ngapain di sini?" Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Dia justru menatap putriku, lalu menatapku lagi. "Dia tidur nyenyak," katanya. Aku mendekat, tangan meraih putriku, memeluknya. Putriku hangat, napasnya teratur. Tapi di ujung jarinya, aku melihat titik merah kecil, seperti bekas tusuk. Sangat kecil, tapi nyata. Aku merasakan dunia berputar. "Ibu nyakitin anak saya?" Suaraku bergetar, hampir tidak terdengar. Ibu mertua menghela napas pelan, seperti bosan. "Jangan berlebihan." Kalimat itu membuat sesuatu di dalamku pecah. "Keluar," kataku, suaraku tiba-tiba lebih keras dari yang kukira. "Keluar dari kamar anak saya." Ibu mertua berdiri perlahan. Gerakannya halus, tidak tergesa. Seolah ia masih tamu yang sopan. Tapi ketika ia berdiri, aku melihat sesuatu di tangannya. Benda kecil berkilat itu. Ia memasukkannya ke saku dengan santai, seperti menyimpan pulpen setelah menulis. "Kamu terlalu emosional," katanya. "Itu bahaya." "Bahaya itu, Ibu." Aku hampir menjerit, tapi suaraku tertahan karena anakku di pelukanku. Suamiku muncul di ambang pintu, wajahnya pucat, mata masih setengah sadar tapi sudah melihat cukup. "Bu, ini apa?" Suaranya serak. Ibu mertua menatapnya,
Dan untuk pertama kalinya aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Bukan takut, tapi kecewa. Seperti anak yang ketahuan mengambil sesuatu yang menurutnya memang miliknya. "Kamu nggak ngerti," katanya pada suamiku. "Apa yang nggak ngerti?" Suamiku melangkah masuk, berdiri di antara kami. Tangannya mengepal, tapi tubuhnya ragu. Aku bisa melihat konflik itu, darah dan pasangan, ibu dan anak. Ibu mertua menatap kami bergantian. Lalu ia menoleh ke arah meja belajar di sudut kamar. Di sana, kunci kecil berkarat yang kemarin kutemukan masih tergeletak. Ibu mertua mengangkat dagunya sedikit, seolah menunjuk tanpa menunjuk. "Kalau kamu tahu apa yang disimpan di rumah ini," katanya pelan, "kamu juga akan lakukan apa saja." Aku menggigil. "Apa maksud ibu?" Dia tidak menjawab. Dia berjalan ke pintu, melewati suamiku tanpa menyentuh. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar, menatap anak-anak yang tidur. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya seperti orang yang sedang memilih. "Kunci itu bukan untuk pintu," katanya, hampir berbisik. "Itu untuk sesuatu yang kamu sembunyikan." Lalu ia pergi, meninggalkan bau minyak angin dan dingin yang tidak hilang. Aku berdiri di kamar anak-anak, memeluk putriku, sementara suamiku menatap pintu yang kini terbuka. Napas kami pendek. Rumah seperti mengecil, menekan dari semua sisi. Aku menurunkan putriku perlahan ke ranjang, menarik selimutnya, tangan gemetar. Suamiku menatap ujung jari putriku, melihat titik merah itu. "Ini, darah?" Suaranya hampir hilang. Aku mengangguk, mata panas. "Dia tusuk dia." Suamiku menatapku, dan di matanya ada sesuatu yang baru, ketakutan yang akhirnya percaya. "Kenapa?" Aku tidak punya jawaban. Aku hanya punya rekaman. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu, menyalakan lampu. Aku duduk di tepi ranjang, membuka rekaman lagi, memperbesar bagian ketika ibu mertua menggores jari putriku. Aku memperlambatnya, frame demi frame. Tangan ibu mertua terlihat jelas. Benda kecil itu. Gerakannya. Titik merah. Lalu ada detail lain yang membuat tenggorokanku seperti dicekik. Setelah titik merah muncul, ibu mertua tidak hanya mengusapnya. Ia menempelkan ujung jari putriku ke kain itu, lalu membawa kain itu ke bibirnya. Seperti mencicip. Seperti memastikan. Aku merasakan tubuhku melemas. Dunia bergoyang. Udara jadi tipis. Aku menutup mulut, tapi suara kecil tetap keluar. Suara setengah tangis, setengah muntah. Suamiku di sampingku ikut menatap layar. Wajahnya memutat sampai seperti kertas. "Ibu," dia berbisik, seperti namanya sendiri adalah luka. Aku menatap layar itu lagi, seolah kalau aku menatap cukup lama, aku bisa menemukan alasan yang masuk akal. Tapi gerakan itu terlalu jelas. Terlalu sadar. Terlalu tenang. Dan di detik terakhir rekaman, sebelum ibu mertua menoleh ke kamera, seolah ia tahu di sana ada mata yang mengintip, bibirnya bergerak pelan, tanpa suara. Aku memperbesar, menebak kata yang terbentuk. "Totop." Kata itu membuat darahku berhenti sebentar. Aku menurunkan ponsel, tangan gemetar. Ruangan berputar. Aku hampir jatuh dari tepi ranjang, menahan kepala dengan kedua tangan. Di luar, rumah masih sunyi. Anak-anak masih tidur. Tapi di dalam kepalaku, ada alarm yang tidak berhenti. Karena sekarang ancamannya bukan lagi pintu terbuka sedikit, bukan lagi kunci yang hilang lalu kembali. Sekarang ancamannya adalah tangan yang menyentuh anakku dalam gelap, dan bibir yang mencicipi darahnya dengan tenang, seolah sedang memilih sesuatu yang akan diambil. Rumah itu tidak lagi punya sudut aman. Setiap dinding terasa seperti telinga. Setiap pintu seperti mulut yang bisa menelan diam-diam. Dan sejak rekaman itu, sejak kata "cocok" meluncur dari bibir ibu mertua tanpa suara, aku hidup dalam satu mode yang tidak pernah diajarkan siapapun, mode bertahan. Pagi setelahnya,
Aku memindahkan napas anak-anak ke tempat yang bisa kulihat. Aku menata ulang rumah bukan karena ingin rapi, tapi karena ingin kontrol. Ranjang anak-anak ku tarik menjauh dari jendela. Lemari ku geser menutup sebagian sudut yang gelap. Korden ku ganti yang lebih tebal. Lampu tidur ku pasang 2. Satu dekat pintu, satu dekat ranjang, cahaya kuning yang tidak membuat bayangan terlalu tajam. Aku menempelkan bel kecil pada gagang pintu kamar anak. Bel murahan yang biasanya untuk kucing, tapi bunyinya cukup untuk membangunkan ibuku dalam diriku. Suamiku memandang semua itu dengan mata yang belum selesai takut. Sejak malam ibu mertua tertangkap di layar, ia jadi orang yang berbeda. Lebih pendiam, lebih sering menatap kosong. Sekali-kali ia memegang ponsel seperti ingin menelepon ibunya. Tapi jarinya berhenti di layar, ragu, seperti takut mendengar suara yang sama tenangnya. Kita lapor polisi, kataku, suara lelah tapi tegas. Dia menggeleng pelan. Mereka bakal bilang, itu keluarga. Dia nyentuh anak kita. Aku tahu. Suaranya pecah di kata terakhir, seperti ia menelan duri. Aku memutar rekaman itu lagi, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk memaku kenyataan di kepala kami berdua. Ini bukti, kataku. Palsu berjalan. Kamu akan terlihat seperti kembali ke pola lama, katanya. Jam tertentu. Rute tertentu. Tapi semuanya dikendalikan. Umpan, kataku. Bukan umpan, katanya tenang. Cermin. Kami menyiapkan ponsel lama, nomor baru, akun aplikasi yang dibatasi. Kami mengatur lokasi palsu, mematikan sinkronisasi yang tidak perlu. Arga memasang kamera kecil di tas yang bisa merekam tanpa terlihat. Rani membantu dengan jadwal. Kapan aku keluar, kapan aku terlihat sendirian, kapan aku sebenarnya tidak. Aku belajar berjalan seperti orang yang sedang diawasi, tanpa menunjukkannya. Aku belajar tidak menoleh terlalu cepat. Tidak mempercepat langkah. Tidak mengubah rute mendadak. Semua gerakan harus terasa alami. Ketakutan harus disimpan rapi di dalam. Hari pertama berjalan tanpa apa-apa. Hari kedua, ada motor yang berhenti terlalu lama di seberang jalan. Hari ketiga, pesan masuk dari nomor asing lain. Kamu kembali normal. Aku menunjukkan pesan itu pada Arga. Ia tidak tersenyum. Itu berarti mereka memperhatikan, katanya. Dan itu berarti strategi kita bekerja. Aku tidak tahu apakah aku harus lega atau takut. Kami mengumpulkan potongan kecil lain. Foto plat nomor yang sama muncul di lokasi berbeda. Waktu yang berulang, jeda yang konsisten. Arga menyusun semuanya seperti peta tanpa nama. Rani mencatat setiap kejadian dengan jam dan cuaca. Seolah detail kecil bisa menjadi senjata. Aku mulai belajar mempercayai mereka. Bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk tidak runtuh. Percaya dalam situasi ini bukan berarti yakin. Itu berarti memilih tidak sendirian. Suatu sore, ketika aku pulang lewat rute yang direncanakan, aku melihat Pak Hadi berdiri di depan rumahnya. Ia menyapuku seperti biasa. Lama nggak kelihatan, katanya. Iya, jawabku. Aku menjaga suaraku tetap ringan. Ia tersenyum, mata tuanya tenang. Sekarang sering keluar, ya. Aku mengangguk. Kerjaan. Ia menatapku beberapa detik lebih lama dari seharusnya, lalu mengangguk kembali. Hati-hati. Kata itu terdengar seperti nasihat. Tapi aku tahu sekarang, itu pengukuran. Malamnya, Arga menunjukkan sesuatu di layar. Satu pesan baru masuk ke nomor lama, nomor yang seharusnya tidak aktif. Kamu pikir kami tidak melihat isinya? Arga menutup laptop perlahan. Mereka mulai sadar. Rani berdiri di belakangku, tangannya menyentuh bahuku sebentar. Tidak kuat, tidak lama, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa rencana ini tidak lagi satu arah. Aku menatap layar yang kini gelap, mendengarkan suara kipas komputer yang berputar stabil. Di luar, kota tetap bergerak,
tidak peduli pada strategi kecil kami. Ancaman itu masih di luar sana. Tapi sekarang, ia tahu bahwa aku tidak lagi hanya berjalan di dalam labirin. Aku mulai menggambar peta. Dan peta, jika dilihat terlalu lama, akan terlihat oleh orang yang tidak seharusnya melihat. Aku berhenti percaya pada kebetulan sejak hari aku menyadari bahwa rasa takut bisa dirancang. Bukan muncul tiba-tiba, tapi ditanam. Disiram. Dibiarkan tumbuh sampai akarnya masuk ke kepala, ke napas, ke cara seseorang memandang dunia. Pagi itu, aku bangun dengan amarah yang tenang. Bukan marah yang berisik, tapi yang dingin, rapat, dan fokus. Amarah yang membuat tangan tidak gemetar. Amarah yang membuat pikiran bekerja lebih jernih daripada sebelumnya. Arga menyebutnya fase berbahaya. Kalau kamu sudah berhenti panik, katanya pelan, itu berarti kamu mulai berpikir seperti mereka. Aku tidak menyangkal. Kami duduk di ruang kerjanya. Layar-layar menyala, peta digital terbuka. Titik-titik merah menandai lokasi pesan masuk, pergerakan yang terdeteksi, pola waktu. Jaring itu kini terlihat jelas, bukan lagi kabut. Dan semakin jelas, semakin aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Ini bukan sekadar rencana penculikan. Ini pembongkaran mental. Mereka bikin kamu ragu sama realitasmu sendiri, kata Arga. Mereka mau kamu salah langkah. Lari. Terpisah. Aku mengangguk. Mereka mau aku merasa bersalah karena takut. Rani duduk di sudut, memeriksa ponsel lain. Dan mereka tahu cara menekan. Aku menutup mata sebentar, mengingat semua pesan, semua tatapan, semua jeda yang disengaja. Lalu ingatan lain muncul, yang lebih lama, yang selama ini tidak kusebut, anakku. Ia tinggal bersama ayahnya sejak kami berpisah. Kesepakatan yang rasional. Jadwal yang teratur. Aku mengunjunginya tiap akhir pekan, menjemputnya di sore hari, mengantarnya kembali sebelum malam. Rutinitas yang stabil. Rutinitas yang, kini kusadari, terlalu stabil. Pesan itu datang sore sebelumnya, tanpa ancaman langsung. Dia mirip kamu. Kalau diam. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tidak ada nama. Tidak ada foto. Tapi konteksnya menampar keras. Tidak ada yang seharusnya tahu detail itu. Tentang caranya menunduk ketika malu. Tentang caranya memegang pensil terlalu erat. Mereka menyentuh anak, kataku pelan. Rani menoleh cepat. Apa? Belum, kataku. Tapi mereka ingin aku tahu bahwa mereka bisa. Arga berdiri, berjalan pelan, lalu berhenti di belakangku. Kalau begitu, ini bukan lagi permainan jarak. Ini tekanan psikologis tingkat lanjut. Aku membuka mata. Amarah itu mengeras, menemukan pusatnya. Mereka pikir aku akan hancur. Kami mengubah rencana. Bukan lagi cermin. Bukan lagi observasi pasif. Kami akan memancing, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kebohongan yang terkontrol. Umpan yang tidak mengorbankan siapapun, tapi cukup untuk membuat mereka percaya bahwa mereka masih memegang kendali. Aku mengaktifkan kembali rutinitas lama yang sudah lama kutinggalkan, menjemput anakku sendiri. Tanpa memberitahu siapapun kecuali ayahnya. Itu pun dengan alasan sederhana, dibuat biasa. Aku memilih hari kerja, jam yang tidak ramai. Arga dan Rani mengawasi dari jarak jauh. Polisi diberitahu, tapi tidak terlibat langsung. Kami butuh kesalahan. Dan kesalahan hanya muncul ketika seseorang merasa aman. Hari itu panas, langit putih tanpa awan. Aku menunggu di depan sekolah, berdiri di dekat gerbang, tas di bahu. Orang tua lain bercakap-cakap, tertawa kecil. Anak-anak berlarian. Suara bel istirahat menggema. Aku merasa setiap detik direkam, tapi aku tidak menunjukkan apa-apa. Aku tersenyum ketika anakku berlari ke arahku, memeluk pinggangku erat. "Ma, kita pulang," katanya. Aku kembali ke ranjang. Dokter mengizinkan observasi lanjutan. Polisi pamit.
Perawat mengganti infus. Aku berpura-pura tenang. Fokus ekstrem. Pagi mendekat. Cahaya berubah dari putih dingin ke abu-abu lembut. Tubuhku membaik cukup untuk berdiri tanpa goyah. Dokter memberi izin pulang dengan catatan. Aku mengangguk. Saat aku mengenakan jaket, ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan. Nomor tak dikenal. Aku menatap layar. Ingatan, jangan jawab, bergaung. Tapi menjawab panggilan bukan menjawab pertanyaan. Aku menimbang 1 detik, 2. Aku menekan terima, tanpa suara. Selamat, suara pria berkemeja putih itu muncul, sama tenangnya. Kamu lulus. Aku tidak bicara. Kami tidak akan menyentuhmu lagi, katanya. Tidak sekarang. Aku tetap diam. Tapi kami akan menyentuh sekelilingmu, lanjutnya. Keluarga, teman, pekerjaan, lingkaran kecil. Untuk melihat efek. Kata-kata itu dingin, rapi. Ancaman yang tidak berteriak. Aku menutup telepon tanpa sepatah kata. Tangan kiriku gemetar. Bukan dari racun. Dari marah yang terfokus. Aku tidak punya kemewahan runtuh. Mode bertahan berarti strategi. Aku keluar rumah sakit. Udara pagi menusuk. Kota bergerak seperti biasa. Aku menatap orang-orang, tak satu pun tahu. Aku memesan ojek, duduk, mengencangkan helm. Di perjalanan, aku menyusun langkah, ganti nomor. Pitaskan retinitis. Jangan sendirian. Dokumentasikan semuanya. Cari bantuan, bukan satu, tapi banyak. Jaringan kecil untuk melawan jaringan besar. Ponselku bergetar terakhir kali hari itu. Pesan singkat. Jangan kembali ke tempat itu. Aku tersenyum tanpa humor. Aku tidak berniat kembali. Tapi saat kami berhenti di lampu merah, aku melihat refleksi di kaca toko. Hoodie abu-abu berdiri di seberang jalan, menatap ke arahku. Tatapannya tidak memperingatkan. Ia menilai. Lampu hijau. Motor melaju. Ketika aku menoleh lagi, ia sudah tidak ada. Ancaman mereda. Ya. Hilang. Tidak. Dan di kepalaku, satu kepastian mengendap, berat dan tenang, bantuan bukan pilihan lagi. Itu keharusan. Karena permainan ini tidak berakhir hanya karena satu subjek menolak. Ia hanya berpindah papan, menunggu giliran berikutnya. Aku belajar membedakan harapan dan ilusi dari caranya bernapas. Harapan itu pendek, terputus, seperti orang yang baru saja keluar dari air. Ilusi panjang, mengalir, menenangkan, dan membunuh pelan-pelan. Pagi itu, di dapur apartemen yang sunyi, aku memilih bernapas pendek. Air mendidih di ketel. Bunyi klik kompor terdengar terlalu keras. Aku menuang kopi tanpa gula. Tangan masih sedikit bergetar, tapi cukup stabil untuk tidak menumpahkan. Jari telunjuk kananku menyisakan kesemutan tipis, seperti ingatan yang menolak pergi. Aku tidak menyalakan televisi. Tidak membuka tirai penuh. Mode bertahan berarti meminimalkan jejak. Ponselku di meja, layar menghadap ke bawah. Aku membaliknya hanya ketika bergetar, 1 kali, 2. Nama yang muncul bukan nomor tak dikenal. Ini nama lama, disimpan sejak kuliah, jarang terpakai. Sekutu tak terduga tidak pernah datang dengan fanfar. Kita perlu ketemu, pesannya singkat. Aku tidak membalas langsung. Aku mengaduk kopi, mendengarkan sendok menyentuh gelas. Menggetang titik. Lalu aku mengetik satu kata, di mana? Jawabannya cepat. Tempat aman. Perpustakaan lama. Perpustakaan. Ruang publik yang sunyi, banyak mata tapi sedikit perhatian. Aman relatif. Aku setuju. Di jalan, kota bergerak seperti biasa, dan itu yang paling menakutkan. Normalitas adalah kamuflase terbaik. Aku berjalan, menyesuaikan langkah dengan orang lain, menahan diri untuk tidak sering menoleh. Setiap refleksi kaca toko menjadi ujian singkat. Apakah aku sendirian? Perpustakaan itu dingin dan tinggi.
Bau kertas tua dan kayu. Cahaya masuk dari jendela besar, difilter debu. Aku duduk di meja panjang dekat rak ensiklopedia. Kupasang ponsel dalam mode pesawat. Waktu menjadi mata uang, aku tidak mau membayarnya dengan notifikasi. Ia datang tanpa suara. Duduk di seberang, meletakkan tas kanvas. Wajahnya berubah. Lebih tua dari ingatanku, atau mungkin lebih jujur. Kami saling menatap. Cukup lama untuk menyadari bahwa kami sama-sama berhati-hati. Kamu terlihat hidup, katanya pelan. Aku berusaha, jawabku. Ia mengeluarkan map tipis dari tas, bukan dokumen tebal yang dramatis. Kertas-kertas biasa. Cetakan hitam putih. Catatan tangan. Fakta jarang datang dalam amplop mewah. Aku dengar dari jalur samping, katanya. Bukan polisi. Bukan media. Siapa? Orang lab. Contractor. Mereka bicara kalau yakin tidak direkam. Aku tidak menyentuh map itu dulu. Kenapa kamu? Ia menarik napas. Karena aku pernah hampir. Kata, hampir, jatuh di antara kami, berat. Ia melanjutkan tanpa diminta. Suaranya tetap rendah. Tentang proyek uji kepatuhan mikro. Tentang ruang publik. Tentang persetujuan verbal. Tentang lapisan peringatan, orang-orang yang ditanam untuk menjaga eksperimen tetap dalam koridor yang bisa dibela di meja etika. Mereka bukan sekadar penjahat, katanya. Mereka rapi. Aku akhirnya membuka map. Diagram hour. Tanggal. Lokasi. Pola kecil muncul. Seperti titik-titik yang bisa disambungkan. Restoran bukan satu-satunya. Perpustakaan, bank, klinik. Tempat orang terbiasa mengiyakan. Kenapa aku? Tanyaku lagi, kali ini bukan ke udara. Karena kamu menolak, katanya. Data penolakan langka. Harapan muncul, rapuh. Ada seseorang yang tahu. Ada pola. Tapi harapan juga mengundang bahaya. Apa rencanamu? Ia menggeleng. Bukan rencana. Opsi. Ia menyebut 3. Kumpulkan bukti, pecahkan jaringan pesan, atau tekan sponsor. Tidak ada yang cepat. Tidak ada yang aman. Kami menghitung risiko seperti orang menghitung uang receh di meja. Pelan, teliti, jujur pada kekurangan. Kamu butuh sekutu lain, katanya. Sekutu berarti kebocoran, balasku. Sendirian berarti habis. Kami diam. Di kejauhan, halaman buku dibalik. Batuk kecil. Perpustakaan bernapas. Aku memilih opsi paling kecil dulu, waktu dan bukti. Mata uang utama. Kita mulai dari pesan, kataku. Nomor tak dikenal. Ia mengangguk. Aku bisa bantu. Tapi mereka akan sadar. Cepat atau lambat. Ia menatapku. Lebih cepat dari yang kamu kira. Kami berpisah tanpa jabat tangan. Tidak ada janji. Hanya kesepakatan diam. Aku keluar perpustakaan dengan langkah biasa. Menyimpan map di tas lain, tas belanja yang tampak sepele. Di rumah, aku menata ulang hidup seperti memindahkan perabot untuk evakuasi. Ganti nomor. Ganti route. Jadwal acak. Ponsel lama disimpan mati, baterai dilepas. Ponsel baru untuk kontak terbatas. Aku menempelkan catatan kecil di dinding, jangan jawab. Malam turun. Aku bekerja. Memindai pesan, mencatat waktu, intonasi, pilihan kata. Ada ritme. Ada kebiasaan. Orang yang menulis pesan percaya diri, tidak terburu, selalu memberi jarak. Itu gaya organisasi, bukan individu panik. Sekutu tak terduga mengirimkan potongan lain. Log server, alamat IP yang melompat, penggunaan relay publik. Mereka pintar, tapi setiap sistem meninggalkan debu. Kami menyapunya pelan. Hari ketiga, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku tidak menjawab. Pesan masuk. Kami lihat kamu sibuk. Jantungku menekan tulang rusuk. Mereka sadar.
Aku tidak membalas. 5 menit. 10. Pesan kedua. Hati-hati memilih teman. Aku menatap layar, merasakan harapan mengerut. Ini bukan ancaman kosong. Ini observasi. Aku mengirim tangkapan layar ke sekutuku. Balasan datang cepat. Mereka menguji reaksi. Tetap diam. Aku menuruti. Diam adalah bahasa juga. Hari-hari berikutnya menjadi latihan kehati-hatian. Bertemu singkat di tempat ramai. Bicara dengan kalimat pendek. Tidak menyebut nama. Fakta disusun ulang. Narasi dibersihkan dari asumsi. Setiap kesimpulan harus bisa berdiri tanpa emosi. Sekutu itu membawa satu kejutan. Informasi kunci yang memutar arah. Sponsor bukan perusahaan farmasi seperti dugaan awal. Bukan juga lembaga pemerintah. Ini konsorsium asuransi risiko, mengukur kepatuhan mikro untuk memprediksi klaim besar. Motif dingin. Legal di tepi. Berbahaya di praktik. Kalau ini keluar, kataku, mereka akan mengubur. Kalau kita salah langkah, katanya, mereka akan memutar. Kami menghitung ulang. Risiko meningkat. Waktu menyusut. Bukti harus cukup untuk menahan bantahan. Kami membutuhkan satu potongan lagi. Rekaman internal, bukan pesan. Siapa yang bisa? Tanyaku. Ia ragu. Ada satu. Mantan pelayan. Nama itu menggetarkan. Aku teringat wajah tenang, senyum datar. Risikonya besar, katanya. Tapi dia marah. Marah bisa jadi bahan bakar atau kebakaran. Kami setuju bertemu di Siang Bolong, tempat parkir pusat perbelanjaan, lantai terbuka, kamera di mana-mana. Publik sebagai perisai. Pelayan itu datang dengan topi rendah. Ia tidak duduk. Ia berdiri, menatap sekitar, lalu meletakkan flash disk kecil di bangku. Ini saja, katanya. Aku tidak mau tahu kelanjutannya. Apa ini? Tanyaku. Prosedur, katanya singkat. Bahasa yang mereka pakai. Ia pergi. Cepat. Aku menahan diri untuk tidak mengejar. Di rumah. Aku membuka flash disk di komputer lama, offline. Dokumen. Audio. Pelatihan. Cara memancing jawaban. Cara menutup ruang. Cara melaporkan persetujuan. Tanganku dingin. Ini bukan improvisasi. Ini kurikulum. Sekutu itu membaca bersamaku lewat panggilan aman. Kami diam lama. Kita punya cukup, katanya akhirnya. Untuk membuat mereka bergerak. Dan saat mereka bergerak, kataku, mereka akan menyadari kita. Seperti jawaban, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku tidak membuka. Pesan masuk. Kami ingin bertemu. Aku menatap kata-kata itu. Tidak ada waktu. Tidak ada tempat. Undangan kosong yang memaksa respons. Sekutuku menulis cepat. Ini dia. Mereka sadar penyelidikan. Konfrontasi, tanyaku. Perlahan, jawabnya. Diterang. Aku mengetik balasan pertama dalam hari-hari ini. Bukan, iya. Bukan, tidak. Kirim agenda. Balasan datang hampir seketika. Menutup kesalahpahaman. Aku tersenyum tanpa humor. Kesalahpahaman adalah kata yang mereka pilih ketika kebenaran mendekat. Aku mematikan ponsel. Menghela napas. Harapan tetap rapuh, tapi kini punya tulang. Sekutu terbatas. Waktu sedikit. Bukti cukup. Di luar, kota menyalakan lampu. Aku berdiri di jendela, mendengarkan suara jauh. Konfrontasi belum terjadi, tapi bentuknya mulai terlihat, seperti bayangan sebelum tubuh. Dan di sela-sela hening itu, satu kepastian mengendap. Mereka tahu aku mencari. Mereka tahu aku tidak sendiri. Ancaman belum berakhir. Ia baru saja mengangkat kepala, menilai jarak, memilih langkah berikutnya. Kesalahan tidak pernah datang dengan suara keras.
Ia muncul sebagai jeda. Sebagai pilihan kecil yang terasa aman. Pagi itu, ketika aku mengirim satu pesan yang sengaja ambigu, aku tahu aku sedang menunggu jeda itu membuka diri. Kita bisa bertemu, tulisku. Tempat umum. Waktu fleksibel. Tidak ada alamat. Tidak ada jam. Hanya umpan yang cukup untuk memancing respons. Bukan dari operator lapangan, tapi dari orang yang harus menandatangani keputusan. Balasan datang 2 jam kemudian. Terlalu cepat untuk rapat internal. Terlalu lambat untuk reaksi impulsif. Besok. Pukul 19. Lokasi menyusul. Aku menutup layar. Di dapur, kipas angin berputar pelan, menggeser udara panas. Aku menyesap air, mendengar tenggorokan bekerja. Determinasi bukan keberanian. Ia kebiasaan memaksa tubuh bergerak saat pikiran ingin berhenti. Rencana kami presisi karena harus. Tidak ada heroik. Tidak ada kejar-kejaran. Hanya rangkaian tindakan kecil yang saling mengunci. Sekutuku mengatur lob. Aku menyiapkan umpan kedua. Kebocoran palsu, cukup meyakinkan untuk memancing koreksi dari sumber yang paling sensitif. Kami punya rekaman pelatihan. Kubisikkan lewat kanal aman. Versi lengkap. Ia membalas singkat. Biarkan mereka membantah. Menjelang sore, kota berubah warna. Lampu toko menyala satu-satu. Aku berjalan keluar dengan jaket tipis, ponsel utama mati, ponsel umpan aktif. Setiap langkah dihitung agar terlihat normal. Di halte, seorang anak memegang balon. Balon itu lepas, naik cepat. Ibunya menjerit kecil. Orang-orang tertawa. Normalitas lagi, tirai yang menutup mata. Lokasi menyusul pada pukul 6:10. Sebuah coworking space yang baru buka. Lantai 2, dinding kaca, kopi mahal. Publik, tapi privat. Kamera di mana-mana. Pilihan mereka, atau pilihan orang yang ingin terlihat bersih. Aku datang lebih awal. Duduk dekat jendela. Memesan kopi tanpa gula. Mendengarkan mesin menggiling biji, ritme yang menenangkan. Sekutuku berada 2 meja di belakang, menyamar sebagai pekerja lepas dengan headphone besar. Kami tidak saling menatap. Pukul 7 tepat, pintu terbuka. Pria itu masuk sendirian. Bukan berkemeja putih. Bukan hoodie abu-abu. Ini wajah lain, lebih tua, lebih tenang. Rambut disisir rapi. Jam tangan mahal. Langkahnya ringan, seperti orang yang jarang menunggu. Ia duduk tanpa bertanya. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk. Tidak menyebut nama. Tidak berjabat tangan. Kesalahan sering dimulai dari sopan santun. Kamu ingin apa? Katanya. Kejujuran, jawabku. Dan jaminan. Ia tersenyum kecil. Kamu ingin kami berhenti? Tidak, kataku. Aku ingin kamu salah. Jeda. Mata kirinya berkedip sekali. Mikroreaksi. Ada sesuatu yang bergerak di belakang dahi. Kami tidak salah, katanya. Kami mengukur. Kamu menyuntikkan variabel ke tubuh orang, kataku pelan. Tanpa persetujuan. Persetujuan ada, katanya. Verbal. Yang kamu pancing. Ia menghela napas. Kita bisa berdebat definisi. Aku mengeluarkan ponsel umpan, meletakkannya di meja, layar menghadap ke atas. Atau kita bicara tentang ini. Ia melirik cepat. Terlalu cepat. Kamu tidak punya versi lengkap. Belum, kataku. Tapi kamu baru saja mengakui ada versi. Jeda lagi. Mesin kopi mendesis. Seorang barista memanggil pesanan. Normalitas menutup rapat. Kamu berbahaya, katanya pelan. Aku berdiri di ambang pintu, kunci di tangan, menunggu 1 detik lebih lama sebelum memutarnya. Kebiasaan baru. Bukan karena ada yang mengintai, tapi karena tubuhku masih belajar bahwa ia boleh pelan. Bahwa ia tidak perlu selalu siap berlari. Di dalam,
Rumah menyambut dengan bau yang tidak asing. Kayu tua, debu tipis, sisa sabun cuci piring. Cahaya sore masuk lewat jendela, memantul di lantai yang dulu sering kutatap dalam gelap. Aku menaruh tas, melepas sepatu, dan berdiri tanpa bergerak, mendengarkan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada getaran ponsel. Tidak ada perasaan dikejar. Anakku masuk di belakangku. Ranselnya sedikit terlalu besar untuk bahunya. Ia menatap sekeliling, berhenti di ruang tamu. Rumahnya sepi, katanya. Aku mengangguk. Iya. Sepi yang baik, tanyanya, ragu. Aku tersenyum kecil. Kita coba. Kami tidak langsung menyalakan TV. Kami tidak menyalakan radio. Kami membiarkan sore berjalan tanpa pengisi, membiarkan rumah menunjukkan dirinya apa adanya. Ada retak kecil di dinding dekat jendela. Ada bekas gores di meja yang tidak pernah kuingat. Ada sudut yang selalu lebih dingin dari yang lain. Aku membuka jendela sedikit, membiarkan angin masuk. Tirai bergerak pelan, seperti napas pertama setelah lama menahan. Malam pertama kami kembali tidak dramatis. Aku memasak nasi, menumis sayur sederhana. Anakku duduk di meja, menggambar di kertas bekas. Ia menggambar rumah lagi. Kali ini ada pintu terbuka. Kamu mau tidur di kamar mana? Tanyaku. Ia berpikir sebentar. Sama mama. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Aku mengangguk. Di kamar, aku menata kasur, mengganti spray. Gerakan kecil, berulang, terasa seperti ritual. Setiap lipatan rapi adalah pengingat bahwa sesuatu bisa diatur kembali, meski tidak sempurna. Aku menaruh lampu tidur di sudut, memilih cahaya yang hangat, bukan terang. Anakku berbaring, memeluk bantal. "Ma," katanya pelan, hampir berbisik. "Kalau nanti ada suara?" Aku duduk di tepi kasur. "Kalau ada suara, kita dengar bareng. Kalau suara orang," aku menelan ludah. "Kalau suara orang, kita tanya dulu. Kalau tidak jawab, kita kunci pintu." Ia mengangguk, menerima aturan itu seperti menerima dongeng baru. Matanya perlahan terpejam. Aku mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur. Bayangan bergerak di dinding, lembut, tidak mengancam. Aku berbaring di sampingnya, menatap langit-langit, menghitung napas. Malam lewat tanpa pesan. Tanpa mimpi buruk. Tanpa bangun mendadak. Pagi datang dengan suara burung. Suara itu terasa asing di rumah ini, seperti tamu yang ragu-ragu. Aku membuka mata dan untuk sesaat lupa di mana aku berada. Lalu aku ingat, dan ingatan itu tidak disertai rasa takut. Hanya berat yang pelan. Kami sarapan sederhana. Roti tawar, selai kacang. Anakku duduk sambil mengayun kaki. "Ma," katanya sambil mengunyah. "Kita bakal pindah?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu kecil ke air yang tenang. Aku berpikir. Belum tahu. "Rumah ini jahat?" tanyanya, polos. Aku menggeleng. "Rumah ini cuma capek." Ia memikirkan itu. "Kayak kita?" Aku tersenyum. "Iya, kayak kita." Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti luka yang belajar menutup. Aku kembali bekerja, memilih jam siang. Aku berjalan dengan rute yang sama beberapa hari, lalu mengubahnya pelan-pelan, bukan karena takut, tapi karena ingin tahu bahwa aku bisa. Aku menyapa tetangga tanpa berlebihan. Aku tidak lagi mencari wajah di bayangan. Pak Hadi tidak ada lagi. Rumahnya kosong. Pagar terkunci. Tidak ada pengganti. Kekosongan itu terasa jujur, tidak mengancam, tidak menyamar. Anakku kembali ke sekolah. Hari pertama aku menunggu di depan gerbang lebih lama dari perlu. Aku menonton ia masuk, menoleh sebentar, melambaikan tangan. Ketika ia hilang di balik pintu, dadaku terasa longgar dan perih sekaligus. Di rumah, aku mulai membersihkan. Bukan membersihkan untuk menghapus, tapi untuk mengenali.
Aku menemukan amplop lama di laci. Foto-foto sebelum semua ini. Wajahku di sana terlihat berbeda, lebih ringan, mungkin. Aku tidak merobeknya. Aku menyimpannya kembali, menaruhnya di tempat yang lebih terlihat. Bukan untuk nostalgia, tapi sebagai pengingat bahwa versi itu pernah ada, dan mungkin bisa ada lagi dengan cara lain. Suatu sore, Rani datang. Kami duduk di ruang tamu, minum teh. Kami tidak membicarakan kasus. Kami membicarakan hal-hal kecil, cuaca, pekerjaan, rencana akhir pekan. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya. Aku mengangguk. Lebih jujur. Ia tersenyum. Itu berat. Iya. Arga datang seminggu kemudian, membawa kabel dan kamera kecil. Ia membantuku memasang sistem keamanan sederhana. Tidak mencolok. Tidak berisik. Bukan karena ada ancaman, katanya. Tapi supaya kamu tidur. Aku mengangguk. Aku tahu bedanya sekarang. Malam-malam tertentu masih sulit. Ada saat aku terbangun, jantung cepat, tubuh siap bangkit. Aku duduk, mendengarkan, membedakan suara. Kucing di luar, angin di daun, motor jauh. Aku belajar memberi nama pada bunyi, agar ia tidak berubah jadi monster. Anakku juga belajar. Ia tidak lagi bertanya setiap suara, tapi ia masih mendekat ketika hujan deras. Kami duduk bersama di sofa, menonton hujan seperti menonton sesuatu yang tidak perlu ditafsirkan. Katanya suatu malam. Kalau aku besar, aku mau rumah yang jendelanya banyak. Kenapa? Biar terang. Aku mengusap rambutnya. Bagus. Waktu berjalan. Bekas-bekas tidak hilang, tapi mereka tidak lagi memimpin. Aku mulai menata ulang ruang tamu. Memindahkan sofa. Menambah tanaman kecil di dekat jendela. Daun-daunnya tumbuh pelan, seperti kami. Suatu hari, aku menemukan diriku tertawa. Tawa pendek, kaget, ketika anakku menceritakan hal lucu di sekolah. Tawa itu datang tanpa izin. Aku membiarkannya. Malam terakhir bulan itu, listrik sempat mati. Rumah gelap. Anakku menegam, tapi tidak menangis. Aku menyalakan lilin, meletakkannya di meja. Kita makan malam lilin, kataku. Ia tersenyum kecil. Kayak ulang tahun. Kami makan dengan cahaya kecil itu, bayangan menari di dinding. Gelap tidak lagi terasa seperti jebakan. Hanya keadaan. Ketika listrik kembali, kami tidak langsung menyalakan semua lampu. Kami membiarkan satu tetap mati, sebagai pilihan. Sebelum tidur, aku berdiri di depan pintu, memeriksa kunci. Satu kali. Cukup. Aku tidak lagi memeriksa jendela berkali-kali. Aku tidak lagi menunggu getaran ponsel yang tidak datang. Aku berbaring di samping anakku, mendengarkan napasnya. Aku menyadari sesuatu yang sederhana dan berat. Keselamatan bukan keadaan tetap. Ia keputusan yang dibuat berulang, dengan mata terbuka, dengan luka yang diakui. Rumah ini tidak sama. Ia pernah menjadi tempat ketakutan. Kini ia menjadi tempat kerja. Kerja untuk percaya, kerja untuk pulih. Dindingnya menyimpan gema, tapi juga menyimpan tawa baru yang belum lama lahir. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Tidak ada sirene. Tidak ada pesan. Tidak ada bayangan yang perlu dihitung. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kesunyian tidak meminta apapun dariku. Ia hanya ada. Dan itu cukup.